pengen dengerin musik yang heavy bass ya, tinggal kita naikin low-nya aja seperti itu, atau pengen dengerin detailnya tinggal kita naikin high-nya, misal seperti itu. Nah, ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan mixer ini, yaitu yang pertama mungkin setup podcast biasa ya. Kita masukin mikrofon input di sini atau di bagian headset, kemudian kita masukin mungkin bisa background musik, bisa dari USB atau bisa dari line input. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan karaoke sederhana, satu mikrofon input di sini, kemudian kita masukkan mungkin output dari DVD ke input mixer ini, bisa line in atau 2 track seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan live recording seperti yang biasa saya lakukan dulu, dengan vokal input masuk ke mic in, kemudian instrumen, gitar dan segala macam bisa kita masukkan ke bagian line dan 2 track. Kemudian untuk output monitornya, misal kita mau pakai headset ya pakai output headset ini. Misal butuh output lebih banyak ya mesti pakai headset splitter atau mungkin headphone amplifier seperti itu ya. Nah, misal kalau monitornya kita pakai speaker, tinggal pakai main mix ini. Bagian main mix itu dikirim ke power ampli kemudian ke speaker seperti itu. Dan kemudian ini yang paling penting dari ketika kita memilih audio interface ya, karena waktu itu ya saya asal pilih aja ya. Audio interface ini memiliki converter atau digital to analog converter atau analog to digital converter. Itu dia memiliki sample rate kira-kira 44,1 kHz sampai sample rate yang 48 kHz, dan kemudian bit depth-nya adalah 16 bit. Mungkin kalau di tahun 2020 ini mungkin converter dengan kualitas gitu mungkin sudah ketinggalan zaman mungkin ya. Tapi waktu itu saya beli ini saya rasa cukup, hingga saat ini pun sebenarnya juga masih cukup, walaupun mungkin sedikit agak kendala ketika kita ngejar kualitas rekaman yang bagus, yang low noise, mungkin agak susah terutama di editing ya. Di editing karena kita harus ngecilin noise-nya dulu, kemudian kita gedein sinyalnya biar biar suaranya tebal seperti itu, dan pemberian warna dan lain sebagainya. Itu tadi adalah sekilas review saya tentang mixer ini. Nah, kemudian kendala yang saya alami ketika menggunakan mixer ini setelah saya temukan itu setelah kira-kira mungkin 2 atau 3 tahun pemakaian, jadi akhir-akhir ini sebenarnya. Nah, itu saya menemukan ada noise ketika saya memutar knob ini. Jadi ketika saya putar terdengar suara seperti kresek gitu. Nah, itu sampai ke arah jarum jam 9. Nah, setelah itu baru normal lagi. Nah, ini suara kresek atau suara noise-nya itu seperti suara potensio yang kotor seperti itu. Sementara kalau kita lihat model potensionya yang ada di mixer ini adalah model potensio yang mungkin tertutup dan mungkin agak susah memperbaikinya atau mungkin membersihkannya, karena kalau kita lihat juga ada ini di bagian fader EQ-nya ini dia ada ruang terbuka untuk debu masuk seperti itu. Nah, dari build quality sendiri juga udah oke, sudah lumayan. Pernah waktu itu dijatuhin teman saya juga, ternyata masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah, nggak ada jack atau port yang rusak dan masih bekerja. Dan menurut saya untuk harga segini di tahun itu sudah cukup bagus, dan alhamdulillah masih awet sampai sekarang, masih saya pakai untuk project-project saya. Paling kendala cuman ini aja sih, knob yang tengah ini, dan saya lihat memang yang mengalami hal semacam ini nggak cuman saya. Ada beberapa orang yang saya lihat mereka menjual produknya dalam kondisi knob bagian LAN or USB ini yang
bermasalah. Memang kalau kita nggak pakai untuk ngerekam, memang knob yang ini itu paling sering untuk diputar ya, karena ini adalah master volume yang dari USB. Jadi ketika kita dengerin musik, dengerin misal hasil rekaman, pasti disinilah yang knob yang paling sering dipegang. Nah, kalau suaranya sendiri bagaimana? Nah, kalau suara mic preamp-nya, kalau saya menggunakan koneksi balance atau koneksi XLR, itu dia sedikit agak kecil gainnya. Itu yang saya alami. Tapi jika menggunakan koneksi yang electrical balance atau unbalance, jadi pakai jack Akai ya, atau jack 6,5, itu gainnya agak istilahnya sinyal to noise to sinyal rasionya agak gede, jadi suaranya lebih tebal dan cenderung lebih low noise. Seperti itu yang saya alami. Kemudian untuk kualitas audio outputnya, karena di sini LAN or USB outnya sudah dilengkapi dengan British EQ ya, ada low dan ada high. Nah, ini menurut saya sangat bagus sekali, jadi nilai tambah dari mixer ini, sehingga kita misal mau pengen dengerin yang kita punya headset yang dia itu mungkin bassnya nggak terlalu gede, misal seperti itu. Nah, kita pengen bassnya agak gede biar dengerinnya mungkin enak lah, kan banyak yang seneng dengan suara bass yang gede. Kita tinggal naikin bagian low-nya aja sedikit, misal seperti itu. Nah, atau mungkin headset yang kita pakai isinya bass doang gitu kan, kita bisa naikin high-nya kayak gitu. Jadi dengerin kayak seperti misal musik akustik itu lebih enak, dengerin simbal juga jadi lebih enak kayak gitu. Nah, kurang lebih ini yang menurut saya fitur yang cukup bagus di mixer ini. Selain ada banyak input, kita bisa melakukan banyak hal dengan ini. Kemudian kita juga dapat British EQ, dan di mic in-nya dia sudah ada panning ya, panning, karena dia tracknya satu maka adanya panorama panning. Nah, kalau di di bagian LAN atau USB sini namanya balance karena tracknya stereo kanan kiri. Nah, mungkin ini sedikit cerita tentang pengalaman saya penggunaan Zenyx 302 USB selama kurang lebih selama 4 tahun saya pakai, dan alhamdulillah sangat membantu banget, dan hampir semua proyek saya menggunakan ini. Walaupun tidak semua, ada beberapa yang mungkin menggunakan soundcard atau mixer yang lebih proper, cuman hampir tiap hari saya pakai ini. Dan karena kecil, enak, masuk tas, nggak ribet gitu kan. Kita tinggal beli hardcase yang bekas hardcase yang untuk action cam itu masuk dalam sini, dan menurut saya sangat recommended. Dan mungkin kekurangannya dia cuman ada satu mic preamp. Misal kita butuh lagi buat input, misal kita butuh untuk 2 orang ngobrol direkam, nah mungkin butuh mixer tambahan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian review mixer ini dari saya setelah penggunaan 4 tahun. Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.